Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LKV Gaterasu. Kali ini KL akan membagikan contoh soal PAS, UAS atau SAS sumatif akhir semester untuk mata pelajaran PAI atau PABP ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, untuk kelas 6 SD ya. Nah, tentunya dengan sedikit pembahasan dan kunci jawaban ya. Kita kerjakan satu-satu ya. Soal yang pertama, ini ada soalnya. Al-Kafirun turun setelah surat A. Al-Kautsar, B. Al-Ma'un, C. Al-Quraisy, atau D. Al-Fil. Jadi Al-Kafirun itu turun setelah surat Al-Ma'un, berarti jawabannya adalah B ya adik-adik. Kita ke soal nomor 2. Al-Quran berisi tentang titik-titik Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Kisah, B. Biografi, C. Firman, D. Doa. Maka jawabannya jelas firman ya adik-adik, C ya jawabannya. Kita ke soal nomor 3 ya. Kayak hapus dulu ya. Nah, di bawah ini merupakan contoh kiamat sugro. Sugro itu kecil ya. Kecuali A. Gunung meletus, B. Banjir bandang, C. Gempa bumi, D. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, jawabannya ini adalah kecuali berarti D adik-adik. Kenapa D? Karena D ini termasuk kiamat kubro ya, atau kiamat besar. Kalau gunung meletus itu cuman kiamat sugro. Sugro itu artinya kiamat kecil ya. Kita ke soal nomor 4 ya. Di bawah ini merupakan contoh kiamat kubro, yaitu, nah ini kebalikan dari yang tadi. A. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Jawabannya adalah A adik-adik. Jelas ya. Kalau B itu termasuk kiamat sugro, gunung meletus. C juga sama, D juga sama. Nah, kita ke soal nomor 5 ya. Kakak hapus dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia untuk meminta dan bersandar. Allah bersifat A. Al-Muqaddim, B. As-Samad, C. Al-Muqtadir, D. Al-Baqi. Karena menjadi tempat untuk meminta dan bersandar, maka jawabannya adalah As-Samad. Kan ada, adik-adik pasti ingat ya sifat-sifat Allah ya. Kita ke soal nomor 6 ya. Seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan merupakan pengertian dari A. Amil zakat, B. Hamba sahaya, C. Ibnu sabil, atau D. Orang fakir. Maka jawabannya adalah Ibnu sabil, karena seorang anak yang sedang menuntut ilmu. Ibnu sabil itu menuntut ilmu. Kalau amil zakat itu yang mengurus zakat. Kalau B. hamba sahaya itu ya hamba sahaya ya, budak atau hamba sahaya. Kalau D. orang fakir ya orang yang tidak mempunyai uang ya. Fakir, hampir sama dengan miskin. Jadi jawabannya adalah C ya adik-adik. Kita ke soal nomor 7. Berat timbangan untuk zakat fitrah yaitu A. 2,5 kg, B. 3,5 kg, C. 4,5 kg, D. 5,5 kg. Nah, berat timbangan itu 2,5 kg, dan untuk kehati-hatian maka biasanya dikeluarkan 2,5 kg sampai 3 kg. Itu untuk kehati-hatian, tapi besarannya berat timbangan untuk zakat fitrah itu adalah 2,5 kg. Kita ke nomor 8. Di bawah ini merupakan benda yang dapat menjadi patokan zakat mal, kecuali, kalian perhatikan kata kecuali ini ya. A. Hasil tambang, B. Hasil pertanian, C. Binatang ternak, D. Tumbuhan. Maka jawabannya adalah tumbuhan karena kecuali. Kita ke soal 9 ya. Budak yang harus dimerdekakan adalah
A. Amil zakat, B. Ibnu sabil, C. Hamba sahaya, D. Orang fakir. Jawabannya adalah hamba sahaya. Budak yang harus dimerdekakan itu hamba sahaya. Kalau amil zakat itu yang mengurusi zakat, ibnu sabil itu yang mencari ilmu tapi kekurangan pembiayaan, tadi itu ada ya. Orang fakir juga bukan ya. Kita ke soal nomor 10 ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah bersifat A. Al-Muqtadir, B. Al-Muqaddim, C. As-Samad, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah Al-Muqaddim, yang Maha mendahulukan. Itu B ya. Kita ke soal nomor 11 ya. Nabi yang mengajarkan untuk selalu menghemat air yaitu A. Nabi Musa alaihi salam, B. Nabi Syuaib alaihi salam, C. Nabi Isa alaihi salam, dan D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah D, adik-adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke soal nomor 12. Sahabat Nabi yang selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, atau D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. A ya. Kita ke soal nomor 13. Pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Beliau adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, atau D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah Umar bin Khattab, yaitu C ya adik-adik. Nah ini ya C ya. Kita ke soal nomor 14. Sahabat Nabi yang melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Khattab, D. Utsman bin Affan. Jawabannya adalah Utsman bin Affan ya. Berarti jawabannya adalah D. Ini ya, Utsman bin Affan. Kita ke soal nomor 15. Sahabat Nabi yang menggantikan tidur Rasulullah SAW, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, A. B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Khattab, atau D. Utsman bin Affan. Maka jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Kita ke soal esai ya, ke soal bagian 2. Kayak ini kita ke nomor 1. Tuliskan bunyi Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 beserta artinya dengan sempurna. Nah, di sini ada jawabannya, kalian bisa cari juga di Al-Qur'an atau juz amma ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Artinya apa? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Terus kita ke yang nomor 2 ya. Ini udah kayak jawab ya. Tuliskan tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya adalah terserah kalian sebenarnya ya, asal hampir sama ya. Sebenarnya tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali ya, tapi kita tuliskan 3 saja ya. Banyak ulama muslim yang wafat. Yang pertama, yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting, dianggap tidak penting ya. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela ya. Yang
keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Jadi kalian bisa pilih dari yang ketujuh ini, mau 3 mau 4 terserah kalian ya, karena di sini cuman suruhannya tuliskan tanda-tanda hari kiamat, jadi terserah kalian ya mau berapa ya. Kita ke soal nomor 3. Tuliskan hikmah mempercayai hari akhir. Jadi hikmahnya apa saja? Nah, kalian juga bisa memilih mau ditulis 3, 4, 5, 6, ya terserah kalian ya. KL kasih tahu yang pertama ya. Misalnya hikmahnya itu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya ya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Jadi kalian mau yang mana terserah ya. Kita ke soal nomor 4 ya. Sebutkan contoh pengamalan Asmaul Husna As-Somad. Ini juga sama, mau 2 mau 3 ya, karena di sini tidak disuruh 3, 4 enggak disuruh ya, cuman contohnya aja. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Jadi kalian bisa pilih ya, atau mau 3-3-nya juga boleh. Terus kita ke nomor 5. Sebutkan contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu yang dahulu ya. Yang pertama, kalian mau 3 juga boleh ya. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga atau C ya, jangan menunda-nunda pekerjaan terutama belajar. D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, kita ke nomor 6 ya sekarang adik-adik. Sebutkan 8 golongan penerima zakat. Nah, di sini isinya itu 8 golongan itu mau kalian terangkan satu-satu boleh. Seperti kakak ini yang kakak tulis. Atau tidak ya boleh. Misal kalian memilih gini, fakir, miskin, pengurus zakat itu amil ya. Amil, mu'alaf, orang yang berutang atau gharib, orang yang berjuang pada jalan Allah fisabilillah. Ini fisabilillah ya, ini tuh salah nulis ya. Hamba saya Ibnu Sabil, itu bisa kayak gitu. Atau kalian mau diterangin misalnya satu-satu ya. Kalau terlalu panjang nggak apa-apa, itu langsung fakir, miskin, amil kayak gitu ya. Kalau mau diterangin juga boleh. Orang fakir misalnya, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam, non-Islam, yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam namun imannya masih lemah. Atau orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Sekarang fisabilillah atau orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Hamba saya budak yang harus dimerdekakan ya. Ibnu Sabil yaitu anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Itu ya. Jadi terserah adik-adik ya. Mau ada keterangannya mau tidak terserah. Kita ke nomor 7. Buatlah cerita singkat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sekemampuan kalian. Kalian taunya cerita Abu Bakar Siddiq itu apa?
seperti apa itu terserah kalian, kata-katanya, kalimatnya. Misal KL contohin ya seperti ini. Abu Bakar Siddiq adalah sahabat terdekat dan mertua dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai yang pertama menerima Islam dan dijuluki As-Siddiq, yang berarti sangat jujur karena kepercayaan dan ketulusannya. Abu Bakar memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi dan menjadi khalifah pertama. Kesetiaan dan dedikasinya terhadap Islam membuatnya menjadi salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam. Seperti kayak gitu ya adik-adik. Kita ke nomor 8. Ke nomor 8 ya. Nah ini nomor 8 juga sama aja kayak yang tadi. Buatlah cerita singkat pemerintahan Umar bin Khattab. Ini juga terserah kalian, kata-katanya, kalimatnya ya. Yang penting kemampuan kalian. Kalian tahu tentang Umar bin Khattab sampai sejauh mana. Misal KL contohin ya, ini singkat banget. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua Islam. Keadilan dan ketegasannya sangat terkenal. Beliau juga sangat bijaksana dan saat pemerintahannya penyebaran Islam sangat pesat. Misal seperti itu boleh. Yang nomor 9, buatlah cerita singkat pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, bisa kalian terserah juga itu. Terserah kalian, sekemampuan kalian. Misal ya KL, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Pada masa pemerintahannya dilakukan standarisasi mushaf Al-Quran yang dihasilkan selama masa pemerintahannya. Bisa seperti itu ya. Yang nomor 10, buatlah cerita singkat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itu juga sama, sekemampuan kalian. Sepengetahuan kaliannya sampai mana terserah kalian ya. Misal KL seperti ini. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat Islam. Ciri utama dari beliau adalah keadilan dan ketegasannya. Ali menangani tantangan besar termasuk mengatasi ketidakpuasan dari kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Utsman bin Affan. Seperti itu boleh adik-adik ya. Rupanya dicukupkan sekian pembahasan dan kunci jawaban. Contoh, latihan contoh soal PAS atau penilaian akhir semester, atau UAS ujian akhir semester, atau SAS ya kalau sekarang sumatif akhir semester. Untuk PAI Pendidikan Agama Islam atau PABP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk kelas 6 SD, KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.